Barus merupakan kota tua yang berada di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Berjarak lebih kurang 290 km dari kota Medan dan juga membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan darat dari kota Sibolga. Barus juga dikenal dengan nama lain Pancur dan diubah ke dalam bahasa Arab menjadi Pansur. Nama Barus ini juga muncul pada peradaban Melayu yang lewat penyair sufi terkenal bernama Hamzah Pansuri. Sejak zaman dahulu, kota Barus dikenal penghasil kamper atau kapur barus, seperti yang kita ketahui dari getah tanaman kapur yang hanya tumbuh di Indonesia. Hal ini menjadikan Barus sebagai tempat persinggahan para pedagang serta saudagar dari seluruh dunia. Dalam literatur sejarah disebutkan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yang kala itu masih wilayah Kerajaan Samudra Pasai, sehingga menjadikan Barus sebagai kota emporium dan pusat peradaban pada abad pertama sampai 17 Masehi. Berbicara tentang jejak sejarah Islam tertua di Indonesia yang ada di kota Barus, berikut ini akan kami paparkan beberapa fakta sejarah keislaman yang ada di kota ini, diantaranya makam Papan Tinggi. Makam Papan Tinggi, yaitu makam yang dibuat di tahun kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Salah satu magnet wisatawan berkunjung ke kota ini adalah untuk ziarah ke makam Papan Tinggi, terletak di Desa Panenggahan, Kecamatan Barus. Makam tersebut berada di ketinggian lebih kurang 200 meter dari permukaan air laut dan ditempuh dengan menaiki sekitar 800 anak tangga. Makam tersebut memiliki batu nisan yang besar dan tinggi. Panjang dari makam tersebut diperkirakan lebih kurang 7 meter. Pada batu nisan tersebut tertulis nama Syekh Mahmud fil Hadratul Maut dari Yaman yang ditarikkan pada 34 Hijriah sampai 44 Hijriah, di mana pada masa itu adalah masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Banyak utusan khalifah terutama dari Yaman yang melakukan ekspansi ke Asia. Kala itu Barus masih tempat persinggahan dikarenakan lokasinya yang berhadapan langsung dengan samudera lepas. Selain makam Papan Tinggi, di Barus juga terdapat lebih 200 makam yang terletak di atas perbukitan desa Aedaka, Kecamatan Barus. Makam tersebut disebut makam Mahligai. Kompleks makam Mahligai terletak di desa Aedaka sekitar 5 km dari Kecamatan Barus. Di antara kompleks makam-makam kuno yang ada di sekitar Barus, makam-makam Mahligai ini merupakan kompleks makam yang terluas, hampir mencapai lebih kurang 3 hektar. Di kompleks makam Mahligai ini terdapat banyak makam yang dibuktikan dengan batu nisan yang tertata dan tersusun rapi dengan jumlah batu nisan lebih kurang 215 nisan. Bila diperhatikan, susunan batu nisan nampaknya orang yang dimakamkan sejajar dan sekelompok. Bisa dipastikan mereka hidup dalam sezamannya. Susunan makam yang apik itu dibarengi dengan lereng-lereng yang ada menambah nilai sejarah dan seni yang unik. Dari semua batu nisan yang ada di kompleks makam Mahligai ini, semuanya memiliki bentuk ukuran yang berbeda, baik ukuran, tekstur, relief, dan ukirannya. Sehingga kalau dilihat variasi bentuk batu nisan yang ada itu ada 5 tipe. Yang pertama bentuk pilar atau tiang berisi 8 atau oktagonal dengan motif hias utama bunga teratai. Yang kedua batu nisan tiang silinder, di mana puncak atau mahkotanya berbentuk teratai. Yang ketiga bentuk nisan pipih bagian atas dipotong dengan lengkung-lengkung kecil. Yang keempat bentuk nisan berupa potongan papan batu yang dipilih dengan bagian atasnya melengkung. Yang kelima bentuk nisan dengan potongan batu pipi atau papan batu dengan bagian kepala batu nisan bulat atau berupa lingkaran tanpa mahkota bunga teratai. Yang keenam bentuk nisan potongan kayu pipi atau papan batu dengan bagian kepala batu nisan berupa mahkota bunga teratai. Yang ketujuh batu nisan dari batu alam tidak dipahat. Batu alam yang digunakan sebagai penanda bagian kepala dan kaki dipilih dari bentuk silinder atau bulat pipi. Keasrian dan keaslian kompleks makam Mahligai ini selalu tetap terjaga susunannya. Kelompok-kelompok batu nisan yang ada menandakan bahwa kompleks ini selalu dijaga dan dirawat dari zaman ke zaman. Ada batu nisan yang berada di bendungan yang tinggi, ada yang berada di tanah yang datar, dan ada juga batu nisan yang tertata secara berbasis dan berbanja. Sekeliling kompleks makam Mahligai saat ini diapit oleh pohon-pohon karet.
Makam Tuan Ambar. Makam Tuan Ambar juga ikut menjadi ikon destinasi History of Religion di Barus. Memang tidak semasyhur makam-makam lain yang ada di Barus, namun makam ini setidaknya ikut juga terlirik karena lokasi makam harus dilewati ketika menuju makam papan tinggi. Dari tugu itu, butuh beberapa langkah diperlukan menuju lokasi kompleks makam. Dikarenakan lokasi makam agak tinggi, memang diperlukan sedikit tenaga tetapi tidak begitu melelahkan. Setelah sampai di lokasi kompleks makam, maka terhamparlah batu nisan yang tertata rapi dan apik. Susunan batu nisan yang berjejer meskipun berbeda bentuk dan ukurannya satu sama lain, ternyata memberikan nilai seni dalam memandangnya. Di kompleks makam ini, sepertinya batu nisan yang sudah tidak terbenam lagi yang pernah ditemukan di tempat yang sama atau di sekitarnya telah dikumpulkan dan dideretkan. Kondisi batu nisan sekarang tidak lagi memungkinkan untuk membaca nama almarhum. Tulisan di nisan ini didahului gelar Al-Syekh, pujian untuk Syekh, semoga Allah menyucikan jiwanya yang berbahasa Arab seperti tulisan di makam papan tinggi. Tetapi dari segi tipologi, batu nisan ini dapat dibandingkan dengan batu nisan di utara papan tinggi. Makam Tuan Ibrahim Shah. Kompleks makam Tuan Ibrahim Shah berlokasi di Desa Gabungan Hasa, Kecamatan Barus, terletak di dataran rendah. Namun tanah pemakamannya sengaja ditinggikan membentuk teras tanah berdenah persegi panjang. Adapun makamnya ditata secara berbaris dari timur hingga barat teras. Makam semacam ini jarang ditemukan di wilayah Barus, tetapi pemakaman semacam ini juga ditemukan di Aceh. Makam Tuan Ibrahim Shah atau Syekh Batu Badan terdapat di Simpang 3 Bukit Desa Patupangan. Letaknya berdekatan dengan makam Syekh Papan Tinggi. Di atas makam ini terdapat batu yang memanjang dari kepala hingga kaki. Menurut cerita setempat, Ibrahim Shah yang wafat pada tahun 825 Hijriah merupakan raja di Barus saat ia dibunuh oleh musuh. Sebuah batu besar sengaja dihimpitkan ke makamnya agar tidak ada orang yang membongkarnya. Makam Syekh Mahdun. Letak makam Syekh Mahdun ini berada di Bukit Patupangan, Kecamatan Barus. Kalau kita datang dari arah Kota Barus menuju ke Sibolga, maka sebelum jalan agak menanjak menuju Bukit Patupangan sebelah kanan, kira-kira lebih kurang 100 meter di sekitaran sawah yang membentang, ada jejaran anak tangga menuju kompleks makam. Artinya kompleks makam Syekh Mahdun ini memiliki ketinggian lebih kurang 8 atau 7 meter dari persawahan di sekitarannya. Di kompleks makam ini terdapat 59 buah makam. Area pemakaman Tuan Mahdun yang berada di Desa Patupangan ini, Kecamatan Barus, di kaki perbukitan yang landai. Bentuk nisannya sama dengan batu nisan di makam Mahligai dibandingkan dengan nisan-nisan di Aceh. Maka nisan yang bernomor 6 termasuk dalam tipologi B2 atau tipe G menurut Othman. Pada tipe ini bentuk dasarnya adalah belok 4 persegi, bahu cenderung datar atau sedikit ditinggikan, kepala berunduk 1 atau lebih. Hiasan pada bagian kaki dan pinggang biasanya geometris dengan bukan di setiap sudutnya. Kaligrafi atau inskripsi dipenuhi pada sisi kanan kiri atas bawah dan tengah nisan. Sementara nisan nomor 7, 9 dan 10 lebih kepada tipologi A2, sedangkan nisan dengan nomor 8 dan 11 masih ada pada tipe yang sama tetapi berbeda di bagian kepala berbentuk bulat. Dari segi kaligrafi atau kahat, maka nisan nomor 6 dan 10 lebih bercocok kepada kupi, sedangkan nomor 7, 8, 9 dan 10 bercocokan kepada kahat sulus. Adapun inskripsi yang terdapat pada masing-masing batu nisan adalah sebagai berikut. Pertama, pada nisan nomor 6 yang baru bisa dibaca sementara, yaitu kalimatnya La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, di seluruh sisi. Kalimat yang sama juga terdapat pada nisan nomor 7, 9 dan 10. Inskripsi yang berbeda ditemukan pada
Nisan nomor 8 dan 11. Kalimat-kalimat yang tertera pada batu nisan itu merupakan potongan ayat dari Al-Quran, sehingga dipastikan bahwa ayat-ayat itu merupakan pesan-pesan yang ingin disampaikan bagian sepeninggalan orang yang akan berziarah ke sana. Istilah Mahdun yang dipakai untuk menyebutkan kompleks ini mungkin berasal dari kata Arab Mahdun yang berarti dilayani dengan setia, tetapi juga berarti syekh, orang sufi ataupun penuntun rohani di dunia Irak dan India. Semua makam dengan dua batu nisan sangat menonjol dalam kompleks ini. Tulisan mengandung sebuah sisilan-sisilan sultan-sultan dan kalimat syahadat yang berulang-ulang seperti Makkah Sufi di wilayah ini. Ada di Desa Bopet dan Kampung Solo juga banyak lagi lubang Nippon peninggalan Jepang yang sudah tertimbun pasir akibat surutnya air lautan disebabkan ketidakkan seriusan masyarakat dan pemerintah setempat dalam mengelola dan melestarikan bangunan peninggalan yang ada. Dapat dipastikan lama-kelamaan menggunakan tersebut hilang dari pandangan mata. Titik nol. Peradaban Islam. Tugu titik nol. Peradaban Islam Barus ini diresmikan oleh Presiden RI H. Joko Widodo pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017. Sejak diresmikan, tugu ini hampir setiap hari dan setiap minggu kunjungan dari luar daerah, baik Sumatera maupun daerah lain datang berkunjung. Tugu ini terletak di Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, persis di area Pasar Onan. Ternyata bangunan ini mampu menjadi penarik paling ampuh sebagai destinasi wisata yang baru di Barus. Seiring dengan itu, tugu ini ternyata telah mampu memberi kemajuan baru sebagai penyimbangan sektor lain. Dengan adanya tugu ini, kedatangan wisata telah memberi masukan perekonomian meskipun belum banyak. Secara ekonomis, para wisata yang sengaja datang tentu akan membutuhkan keperluan seperti makan dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, itu akan menambah ikon perekonomian bagi masyarakat sekitar.